معاشر المسلمين وزمر المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين، الحفلتان فيها تقوم مقام ركعتين، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. اللهم قل الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, setiap doa tanah batin selalu menyebutkan tentang takwa kepada orang tua. Begitu pula melalui pertemuan kali ini, kami ingin menyampaikan surat itu kepada saudara sekalian, terutama surat itu kami tunjukkan kepada diri kami sendiri. Marilah kita tingkatkan iman dan kualitas takwa kita kepada Allah dengan hati mematuhi dan merendahkan segala kehidupan dengan penuh keikhlasan, serta menjauhi dan meninggalkan segala larangan dan penuh kesabaran. Kita yakinnya bahwa hanya dengan iman dan takwa yang sebenarnya kita akan merasakan kebahagiaan hidup baik pada kita berada di atas dunia yang ini, terutama nanti setelah kita berada di dalam alam akhirat yang bahagia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 165 dalam potongannya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, Imam Sa'ad mengatakan bahwa kecintaan kepada Allah adalah kecintaan kepada Al-Quran. Tanda kecintaan kepada Allah dan Al-Quran adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kecintaan kepada sunnahnya. Tanda kecintaan kepada sunnah adalah kecintaan kepada akhirat. Tanda kecintaan kepada akhirat adalah keberadaannya kepada harta dunia. Dan tanda keberadaannya kepada harta dunia maksudnya tidak terlalu gila harta, ia mencari harta dan mengambil yang halal dengan cara-cara yang halal pula untuk hanya sekedar bekal dan sarana menuju kehidupan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, Imam Hadis Al-Bukhari mengatakan, orang yang mengakui 3 hal tetapi tanpa bukti 3 hal lainnya, maka dia adalah pembohong. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak menjauhi larangan Allah, maka dia membohong. Barang siapa mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW tetapi dia tidak rela ditimpang kesusahan atau kemiskinan, maka dia adalah pembohong. Barang siapa yang mengaku cinta kepada surga tetapi tidak menginfakkan hartanya atau tidak mau bersedekah, maka dia adalah pembohong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, sebagian ulama ahli makrifat kepada Allah berpendapat, apabila iman berada di luar hati, maka ia mencintai Allah dengan kecintaan yang biasa saja. Apabila iman sudah masuk ke dalam hati yang paling dalam, maka ia mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat dan meninggalkan maksiat-maksiat. Dengan demikian, pengakuan cinta kepada Allah merupakan sesuatu yang penting dan hati-hati menjaganya karena salah. Oleh karena itu, Imam Ghazali berkata, apabila seseorang ditanya apakah dia mencintai Allah, sebaiknya dia diam. Sebab bila ia menyatakan tidak, berarti ia kafir. Sedang apabila mengatakan iya,
Sementara sifat-sifatnya tidak mencerminkan sifat-sifat orang yang mencintai Allah, berarti dia bohong kepada Allah. Saudara-saudara Allah, apabila iman berada di dalam hati, itulah hati yang baik. Apabila hati sudah baik, anggota tubuh yang lainnya akan menjadi baik. Mulut akan baik, karena tidak akan melakukan yang dilarang Allah kepada mulut. Mata akan baik, karena tidak akan melakukan yang dilarang Allah kepada mata. Hidung akan baik, karena tidak akan melakukan yang dilarang Allah pada hidung. Telinga akan baik, karena tidak akan dipergunakan mendengarkan yang dilarang oleh Allah. Tangan akan baik, karena tidak akan dipergunakan untuk mengambil dan merampas hak orang lain. Kaki akan baik, karena tidak akan dipergunakan berjalan ke tempat-tempat maksiat. Perut akan baik, karena tidak akan diisi dengan makanan dan minuman yang haram yang dilarang oleh Allah. Bahkan alat kelamin akan baik, karena tidak akan dipergunakan untuk perkara pesuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah selanjutnya kita memahami sabda Rasulullah SAW secara sempurna. Adalah wa ikhlas jasad mudghah. Idza wa'ala jasad kullu wa idza fasada jasad kullu ala wajhil qalb. Ingatlah bahwa di dalam tubuh ada tubuh badan. Apabila daging itu baik, maka baiklah tubuh anggota tubuhnya. Apabila daging itu jelek, maka jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Saudara-saudara Allah, berikut ini kami sampaikan nasihat para ulama. Barang siapa yang dapat mengenal kalbunya atau hatinya, pasti ia tahu betul terhadap dirinya. Niscaya ia tidak dapat mengenal Tuhannya. Jika ia tidak mengenal kalbunya, tentu ia tidak mengenal dirinya, dan pasti ia tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya. Inilah yang menjadi kenyataan bahwa kebanyakan manusia tidak mengenal kalbunya dan tidak mengenal dirinya. Kalau seseorang tidak mengenal dirinya, mana mungkin dia bisa memperbaiki keburukan dan kejahatannya. Seseorang yang tidak mau menyadari keburukan perbuatannya, tak mungkin orang itu terdorong untuk bertobat, dan berbuat baik. Karena orang yang seperti ini hatinya sudah dikuasai hawa nafsu dan diserang oleh setan. Ada nasihat dari ulama tasawuf. Saya bacakan. Intawasata anna tawasiyat awla Allah qalla ma'rifatu billah. Intawasata anna ta'amman a'da min nafsika qalla ma'rifatu billah. Jika kamu beranggapan mempunyai pelindung atau penolong yang utama dari Allah, berarti kamu belum sepenuhnya mengenal Allah. Jika kamu berpikir ada nafsu yang lebih berbahaya dari nafsu sendiri, berarti kamu belum sepenuhnya mengenal dirimu sendiri. Ingat, hawa nafsu adalah perasaan setan yang paling berbahaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agar kita mempunyai kekuatan iman yang baik, perhatikanlah sabda Rasulullah SAW berikut ini dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdhalul iman at-ta'ala Allah Ta'ala kita. Iman yang paling afdal adalah engkau yakin bahwa Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'malun basir. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Seseorang yang tingkat imannya telah mencapai iman yang paling afdal, selalu bersama dengan Allah di mana saja dia berada. Maksudnya adalah merasa diawasi oleh Allah di mana saja, karena Allah memang maha melihat apa yang dilakukan manusia. Maka tak mungkin dia congkak atau sombong, tak mungkin dia berbohong, tak mungkin dia menjadi penipu, tak mungkin dia berbuat curang, tak mungkin dia berbuat dua, tak mungkin dia berzina dua, dan tak mungkin dia berkepribadian ganda, muktasib menurut istilah Al-Quran. Maksudnya yang halal dia mau, yang haram dia juga sudah mau bisa dari. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang termulia menurut pandangan Allah. Orang yang termulia menurut pandangan Allah bukan karena harta dan kekayaan, bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena ketampaannya, dan bukan pula karena nasab dan asal keturunan. Orang yang termulia menurut pandangan Allah adalah karena ketakwaannya. Inilah makna yang terdalam dari firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila amwalikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh dan harta, akan tetapi Allah menilai hati dan amal. Barakallahu fiikum wa barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha wa atiqu ta'assatu bi dinil Islam wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala ashabil nabi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.